Terus Rasul cerita besok nanti di hari kiamat, ya di hari kiamat, di hari akhir, ketika Allah berbagi atau membagi pahala, membagi balasannya, Allah mengatakan kepada orang-orang yang di dunia ria itu, apa kata Allah? Idhabu ilal ladzina kuntum tarauna fid dunya. Kalian yang ria, pergilah kalian kepada orang-orang yang kalian ingin dipuji. Jadi orang-orang yang ria itu nanti di hari kiamat diberitahu oleh Allah supaya mereka itu pergi mencari balasan atau meminta pahala kepada orang-orang yang belum mereka berharap pujian atau berharap penghargaan. Idhabu ilal ladzina kuntum tarauna fid dunya. Pergilah kalian kepada orang-orang yang dulu kalian berharap penghargaan kepada mereka. Hal tajiduna indahum jazaa, apakah kamu bisa mendapatkan pahala dari mereka? Jadi begitu, ketika Allah sedang bagi-bagi pahala, bagi-bagi balasan, orang-orang yang dulu beramal atau melakukan perbuatan karena ria, karena ingin dipuji orang, karena ingin mendapatkan penghargaan dari orang, suruh pergi sama Allah, suruh mencari orang-orang yang dulu mereka berharap pujian atau penghargaan kepada mereka. Hadis riwayat Imam Ahmad. Kenapa riya termasuk syirik kecil? Nah, kenapa riya termasuk syirik kecil? Itu jawabannya ada di hadis lain yang diriwayatkan oleh Muslim. Ada hadis qudsi. Hadis qudsi itu firman Allah yang redaksinya dari Nabi Muhammad, sehingga termasuk hadis. Rasulullah menceritakan bahwa Allah itu berfirman, apa kata Allah? Ana aghna syuraka yani syirki. Aku ini zat yang paling tidak butuh teman, kata Allah. Aku ini adalah zat yang paling tidak butuh sekutu, tidak butuh kawan, tidak butuh sahabat. Kalau kita kan masih butuh teman kan? Ya. Kita ini butuh sahabat untuk curhat, untuk membantu pekerjaan kita, untuk menolong kesulitan-kesulitan kita. Tapi Allah tidak butuh teman, tidak butuh sahabat, tidak butuh sekutu. Kalau kita perlu sekutu, kadang-kadang kalau bermusuhan dengan orang kita perlu sekutu. Allah tidak butuh sekutu. Makanya kata Allah, man amila amalan, barang siapa melakukan suatu perbuatan, asyraka fihi ma'i ghairi, yang di dalam amal itu dia menyertakan aku bersama sesuatu yang lain, ya. Misalnya ngaji nih, tadarus atau tilawah, kan sebenarnya kan niatnya untuk Allah kan, ya kan, lillah kan, tetapi tersempit masuk di dalam hatinya itu perasaan ingin dipuji atau ingin dianggap orang soleh. Nah itu berarti barang siapa yang menyertakan aku bersama sesuatu yang lain di dalam amal perbuatannya, taraktuhu wa syirku, maka aku akan meninggalkan dia dan meninggalkan sekutunya itu. Contohnya tadi kalau kita membaca Quran, harusnya kan niatnya lillah, untuk Allah, harusnya mengharap ridho Allah. Tapi niatnya ketambahan atau ditambahi dengan niat ingin dipuji si A, dipuji si B, ingin tampil bagus. Maka Allah bilang, aku akan meninggalkan dia dan meninggalkan sekutunya itu. Maksudnya sekutunya Allah yang disekutukan oleh dia. Makanya riya itu dianggap sebagai syirik kecil. Ini hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah. Nah kemudian kalau kita buka-buka lagi hadis-hadis yang lain, di sana Rasulullah SAW mencontohkan beberapa amalan yang mengandung riya. Ada beberapa contoh amal perbuatan baik yang
yang di dalamnya tersimpan riya. Misalnya di dalam hadis riwayat Abu Musa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. An Nabi Musa qala jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jaa rajulun, datang seorang laki-laki ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, menemui Nabi. Ada orang datang menemui Nabi. Faqala, kemudian orang itu bercerita. Apa katanya? Ar-rajul yuqatil hamiyatan. Ada seseorang yang berperang karena fanatik, gigih, patriot. Ya. Wa yuqatilu syaja'atan. Dia itu berperang dengan penuh keberanian. Wa yuqatilu riya'an, dan berperang karena riya. Jadi ada orang yang berperang karena memang fanatik, satu. Ini orang ini cerita, ya Rasul, ada orang berperang tapi perangnya itu karena fanatisme dia, patriotisme dia. Ada lagi orang yuqatil syaja'atan, ada juga orang yang berperang karena keberanian dia. Wa yuqatilu riya, dan ada juga orang yang berperang karena riya, ingin dipuji, ingin mendapatkan penghargaan dari orang lain atau dari atasan. Fa ayyu dzalika fi sabilillah. Maka di antara mereka ini, ya Rasul, siapa yang berperangnya itu di jalan Allah. Jadi orang ini berkonsultasi nih, ada perang, tapi niatnya macam-macam. Ada yang perang karena berani, ada perang karena fanatisme, ada perang karena riya. Di antara tiga ini mana yang berperangnya itu fisabilillah? Rasul mengatakan, qala man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fa huwa fisabilillah. Orang yang berperang dengan tujuan supaya kalimat Allah tetap tinggi, agama Allah itu menang, superior, dialah yang berperang di jalan Allah. Jadi meskipun perangnya itu kelihatannya membela agama Allah, tapi tergantung niatnya. Apakah dia niatnya karena dipuji atau ingin mendapatkan penghargaan, atau niatnya karena membela agama Allah. Nah, yang membela agama Allah inilah yang merupakan perang fisabilillah. Kemudian ada hadis yang lain ini, hadis yang panjang, agak panjang. An Nabi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Abu Hurairah mengatakan, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda beliau? Inna awwalan nasi yuqda yaumil qiyamah alaihi rajulun ustusyhida. Di antara orang yang pertama kali nanti diadili atau dihisab di hari kiamat adalah orang yang syahid di jalan Allah. Di antara orang-orang yang pertama kali dihisab adalah kelompok orang-orang yang mati syahid. Fa'utiya bihi, kemudian orang mati syahid itu didatangkan kepada Allah, dihadapkan kepada Allah. Fa'arrafahu, kemudian ditunjukkan kepada dia amal perbuatannya, jihadnya itu ditunjukkan kepada dia, diperlihatkan. Macam kita mungkin ditambahkan di monitor gitu, bahwa dulu dia itu begini, berjuang di jalan Allah. Qala, kemudian ditanya oleh Allah orang ini setelah menonton monitornya itu, fama amilta fiha, sebenarnya apa yang kamu kerjakan itu? Jadi Allah bertanya kepada orang yang mati syahid itu setelah dipertontonkan amalnya, sebenarnya apa yang kamu kerjakan dulu itu? Kemudian dia berkata, qataltu fika, aku ini berperang untuk
engkau. Aku ini berperang untuk engkau ya Allah. Hatta stushidtu, sampai aku ini mati syahid, katanya. Kata orang ini. Qala, Allah berfirman, kadzabta, kamu berbohong. Kamu telah berbohong. Ya karena Allah nggak mungkin tidak tahu isi hati orang. Kamu telah berbohong. Walakinnaka qatalta li ayyuqala jari'un. Kamu ini berperang, kamu ini bertempur supaya disebut sebagai pemberani. Kamu tidak betul-betul berperang atau bertempur lillahi ta'ala. Padahal dia sudah mati syahid loh ini. Tapi Allah bilang enggak, kamu tidak bertempur, tidak berperang untukku. Kamu bertempur, berperang supaya kamu disebut sebagai pahlawan atau pemberani. Dan kamu sudah disebut pemberani, kamu sudah mendapat gelar pahlawan di dunia. Artinya kan dia sudah mendapatkan balasannya. Karena dulu dia tidak berharap pada Allah, berharapnya pada sebutan pemberani atau pahlawannya, sudah dapat itu, sudah dapat. Maka kemudian Allah memerintahkan untuk ditarik orang itu ke neraka dan dijerembabkan wajahnya ke neraka. Ditarik, dijerembabkan betul ya? Dijungkelke di api neraka. Ini orang yang mati syahid. Kenapa kok bisa begitu ya? Karena dia niatnya supaya dianggap sebagai pemberani, supaya disebut sebagai pahlawan, dan dia sudah disebut sebagai pahlawan, itu sudah dapat balasannya. Gak perlu lagi Allah memberikan balasan kepada dia. Sehingga dia ditarik, dijerembabkan, dijungkirkan mukanya itu di api neraka. Lalu yang kedua, setelah hisabnya orang-orang syahid ini, yang dihisab adalah seorang yang mempelajari ilmu, belajar dan mengajarkan ilmu, termasuk dia membaca Al-Quran. Jadi orang-orang kelompok-kelompok ilmuwan lah, kelompok-kelompok pelajar macam kita ini, dosen dan mahasiswa ini, panggil oleh Allah, panggil, lalu ditunjukkan amalnya, belajar, mengajar, membaca Al-Quran, tunjukkan semua di monitor, tunjukkan semua, sampai dia tahu, oh ya dulu saya ngaji, oh ya dulu saya membaca Al-Quran, oh dulu saya mengajar juga. Lalu Allah bertanya, Allah ngetes orang itu, apa yang kamu lakukan dulu di dunia ini? Lalu orang ini menjawab, oh saya mempelajari ilmu pengetahuan dan saya mengajarkannya kepada manusia. Dan saya juga membaca Al-Quran di jalanmu. Saya juga rajin membaca Al-Quran lillahi ta'ala, untukmu. Lalu Allah menjawab, kadzabta, kamu telah berbohong. Kamu telah berbohong. Kenapa? Engkau mempelajari ilmu dan mengajarkannya supaya disebut sebagai pelajar atau ilmuwan, supaya disebut sebagai mahasiswa, supaya disebut sebagai orang terpelajar. Kamu belajar dan kamu mengajar itu karena kamu ingin disebut sebagai ilmuwan, intelektual, kaum terpelajar. Kamu membaca Al-Quran supaya disebut sebagai qari'ul Quran. Kamu tidak betul-betul membaca Quran karena Allah bukan, tapi kamu membaca Al-Quran, tilawatil Quran karena ingin disebut sebagai qari', dan kamu sudah mendapatkan apa yang kamu harapkan itu di dunia. Jadi sudah disebut sebagai ilmuwan, sudah disebut sebagai qari', sudah disebut sebagai orang yang rajin baca Al-Quran. Jadi saya, Allah tidak lagi perlu untuk memberikan balasan kepadamu. Sehingga orang itu kemudian sama nasibnya seperti syahid tadi, ditarik, dijerembabkan ke dalam api neraka, dijungkelkan wajahnya dalam api neraka.
Ini orang jenis kedua ini. Kemudian hadis itu juga menyebutkan orang jenis ketiga. Siapa dia? Didatangkan laki-laki sama dihadapkan kepada Rasulullah SAW dan dipertontonkan amalnya dulu ketika di dunia. Kebetulan ketika di dunia orang ini suka berbagi, suka bersedekah, suka berderma. Lalu ditanya oleh Allah, ditanya seperti pertanyaan dua orang tadi, apa yang kamu kerjakan itu? Sebenarnya kamu lagi ngapain itu? Kamu lagi ngapain? Kemudian dia menjawab, oh, tidak ada jalan yang engkau suka untuk saya berinfak kecuali aku melakukannya. Dia bilang, saya ini selalu berinfak di jalan yang engkau suka ya Allah. Ada kajian saya berinfak, ada fakir miskin saya memberi, ada orang butuh bantuan saya kasih. Itu Allah bilang apa? Allah berfirman, kadzabta, kamu berbohong, kamu telah berbohong. Engkau melakukan hal itu supaya disebut sebagai dermawan, supaya disebut sebagai filantropis, supaya disebut sebagai orang yang pandai berbagi. Dan kamu sudah mendapatkan apa yang kamu harapkan itu. Maksudnya dia di dunia sudah disebut-sebut sebagai dermawan, filantropis, orang yang lumo, sudah cukup. Jadi Allah tidak perlu memberikan balasan yang dia minta karena sudah diberikan di dunia. Orang itu kemudian ditarik, dijerembabkan lagi ke api neraka. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi cerita ini, kisah ini merupakan ilustrasi nanti di akhirat ada orang-orang yang menurut pengamatan mata manusia biasa seperti kita ini telah melakukan berbagai macam kebaikan, amal soleh. Tetapi rupanya orang-orang ini di akhirat tidak mendapatkan balasan dari Allah karena ketika di dunia mereka mengharapkan balasan dari sesamanya, dari manusia. Nah, ini sesuatu yang kita harus ekstra hati-hati karena sangat tidak mudah itu. Kita ini ngaji untuk apa sebenarnya? Apakah karena teman atau karena diperintah dosen atau karena supaya mendapatkan takjil atau apa? Kalau iya, kita mesti luruskan niat kita datang ke sini ya lillahi ta'ala, mengharap ridhonya Allah supaya nanti kita di akhirat tidak bernasib seperti tiga makhluk ini. Anda menjadi aktivis masjid kampus supaya apa? Apakah supaya disebut sebagai aktivis rohis atau KKI atau enggak Pak, saya ingin li'ilai kalimatillah, ingin menambah ilmu saya, menambah pengetahuan saya, kalau perlu bisa memberikan manfaat bagi orang lain supaya Allah ridho pada saya. Nah, itu sesuatu yang lembut yang kita harus hati-hati. Jangan sampai kita tidak mendapatkan apa-apa nanti di akhirat. Nah, di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu Imam Al-Ghazali menceritakan atau menyebutkan beberapa cara orang mengungkapkan riya. Jadi menarik, Imam Ghazali itu menyebut beberapa cara orang melakukan perbuatan karena riya. Jadi beliau mencontohkan 5 cara. Ada 5 cara di mana orang ini bisa bersikap riya. Cara pertama kata Imam Ghazali, orang bisa riya dengan anggota tubuh. Jadi ini cara pertama, orang bisa riya dengan anggota tubuh. Contohnya apa? Contohnya kata beliau, merekayasa penampilan fisik agar tampak di muka umum seperti orang soleh. Misalnya pakai peci putih, jilbab lebar, nah, misalnya. Selalu memakai jubah misalnya. Supaya tampak seperti orang soleh, supaya tampak seperti ahli ibadah dan lain-lain,
atau bersikap lemas agar tampak seperti orang puasa. Ada nggak seperti itu? Ya mungkin ada, mungkin. Tapi Imam Ghazali mengatakan dengan anggota tubuh kita ini kita bisa bersikap riya. Atau apa? Sholat malam diperlihatkan. Sholat malam misalnya, kemudian difoto atau bikin story atau bikin status yang memperlihatkan anggota tubuh sedang sholat, sedang tilawah. Itu yang pertama kata Imam Ghazali, riya dengan anggota tubuh. Atau yang kedua, riya dengan isyarat dan sikap tubuh. Isyarat dan sikap tubuh. Misalnya apa? Misalnya menundukkan kepala saat berjalan. Tapi maksudnya supaya dianggap sebagai orang soleh. Jadi di sini, riya itu di sini. Tunduk itu jalan supaya dianggap sebagai orang soleh. Ini kata Imam Ghazali ini saja, hanya menuliskan. Atau memperlihatkan tanda bekas sujud di kening. Supaya kelihatan, supaya orang menganggap aku ini rajin sujud. Atau mengenakan pakaian sufi. Kalau sekarang mungkin mengenakan jubah, mengenakan sorban besar, supaya dianggap sebagai ustadz, supaya dianggap sebagai kiai. Ini termasuk riya dengan isyarat dan sikap tubuh. Yang kedua. Yang ketiga, riya juga bisa dengan kata-kata. Misalnya kalau ngomong itu banyak menyebut ayat-ayat Quran supaya disebut sebagai ahli Quran atau penghafal Quran. Supayanya itu harus kita garis bawahi bahwa dia itu begitu dengan niat ingin mendapatkan pujian atau penghargaan dari orang. Membaca Al-Quran dengan suara yang dibuat-buat agar tampak khusyuk. Wah, bagus banget nih bacaannya. Harapan pujian bagus banget, inilah yang membuat jadi riya. Kalau bacaan Qurannya bagus, ya bagus. Memang seharusnya begitu. Tapi kalau ada niat supaya dipuji orang, oh bagus banget ini bacanya, nah itu sudah masuk riya di dalam. Atau kata Imam Ghazali, mengungkapkan kesedihan atau kemarahan yang luar biasa pada suatu maksiat supaya dia dipuji orang bahwa dia ini orang yang anti maksiat. Misalnya ada yang orang minum minuman keras lalu marah-marah, secara marah-marahnya itu marah-marah secara berlebihan supaya dia dianggap orang sebagai kelompok yang anti maksiat. Anti maksiat itu mengharus, tapi kalau mengharap pujian orang supaya disebut sebagai kelompok yang anti maksiat, nah itu menjadi riya. Yang keempat, riya juga bisa ditunjukkan orang dengan perbuatan. Misalnya berdiri lama ketika sholat lama banget, tapi lamanya itu karena ingin dipuji orang sebagai orang yang khusyuk. Ruku sujudnya lama supaya dianggap khusyuk, supaya dianggapnya inilah yang menjadi penyakit. Yang kelima, ungkapan riya juga bisa ditunjukkan dengan pengikut. Jamaahnya banyak, pengikutnya banyak, followernya banyak. Nah, ini juga merupakan cara orang mengungkapkan riya tadi. Itu 5 hal cara orang dapat mengungkapkan perbuatan tapi ada terselip riya. Apalagi di zaman sekarang ini, di era medsos, ya TikTok, ya Instagram, ya Twitter, apalagi story ya. Ini godaan besar buat kita. Dikit-dikit kita pamer, menunjukkan aktivitas baik kita, ya, berbagi story, sholat story, ikut kajian story. Nah, ini kan, kalau terbersit ingin dipujinya ini yang jadi penyakit.
Kalau bikin story kajian supaya orang lain ikut, bagus. Tapi supaya dipuji bahwa aku sedang ikut kajian nih, aku orang soleh nih, nah itu jadi ria. Pertanyaannya, terus Pak, kalau begitu apakah semua perbuatan baik itu harus disembunyikan? Nah, jadi untuk menghindari riya, pertanyaannya apakah semua perbuatan baik itu harus kita simpan, tidak kita tunjukkan? Gimana jawabannya kira-kira? Boleh nggak kita menunjukkan amal perbuatan baik kita? Boleh nggak? Sebenarnya boleh, dan di beberapa ayat Allah menunjukkan tidak apa-apa menunjukkan perbuatan baik. Contohnya di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 271. Ini salah satunya ini. Allah berfirman, "In tubdus shadaqati fa ni'ma hiya." Jika kalian menampakkan sedekah, menunjukkan sedekah, ya baik, enggak apa-apa. In tubdus shadaqat fa ni'ma hiya. Kalau kalian menampakkan sedekah-sedekah kalian, fa ni'ma hiya, enggak apa-apa, baik juga. Wa in tukhfuha, tapi kalau engkau menyembunyikannya, menyamarkannya, waktu tuhal fuqara, dan kalian betul-betul memberikan kepada orang-orang fakir yang membutuhkan, fahuwa khairul lakum, itu lebih baik bagi kalian. Jadi dari ayat ini menampakkan pemberian enggak apa-apa, menyembunyikan, menyamarkan pemberian juga enggak apa-apa, bahkan lebih baik. Tapi menampakkan enggak apa-apa. Di ayat yang lain, di Quran surat Al-Baqarah ayat 271, Allah berfirman, alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahar sirran wa alaniyah. Yaitu orang-orang yang menginfakkan hartanya siang dan malam, baik sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Falahum ajruhum 'inda rabbihim, mereka semua dapat pahala dari Allah. Wala khaufun 'alaihim, dan mereka tidak galau, tidak khawatir, tidak takut. Wala hum yahzanun, dan mereka ini tidak merasakan sedih. Jadi Allah mengatakan mereka yang berbagi, menyisihkan hartanya di jalan Allah siang dan malam, baik sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, bagi mereka ada pahalanya, ada balasannya. Tidak ada ketakutan, kekhawatiran, kegalauan di hati mereka. Walahum yahzanun, dan mereka tidak sedih. Karena itu kata Al-Ghazali, ini pendapat beliau ini, menyembunyikan atau menampakkan amal kebaikan itu sama-sama punya nilai positif. Menyembunyikan atau menampakkan amal kebaikan itu sama-sama punya nilai positif. Kalau kita menyembunyikan amal kebaikan kita, nilai positifnya adalah kita selamat dari riya, dari perasaan pengen dipuji orang, selamat kita, aman. Tetapi kalau kita menampakkan amal kebaikan, itu juga punya nilai positif. Apa nilai positifnya? Bisa menginspirasi orang lain agar mengikuti jalan kita. Anda misalnya pasang story ikut kajian, itu kan bisa memancing orang, menginspirasi orang untuk besok ikut kajian di sini. Nah, apalagi mungkin snacknya enak-enak, kajiannya bagus-bagus, panitianya ramah-ramah, orang datang ke sini. Tapi kata Imam Ghazali ada catatannya, dengan syarat. Jadi menampakkan amal perbuatan baik boleh, tapi dengan syarat. Apa syaratnya? 2. 1, hendaknya dia melakukan itu, artinya menampakkan itu di tempat di mana ia tahu bahwa orang akan terinspirasi. Jadi tidak asal menunjukkan kebaikan dia. Dia tunjukkan dan yakin bahwa orang akan terinspirasi kalau kita tunjukkan itu. Syarat yang kedua, kata Imam Ghazali, tidak boleh ada sekecil apapun perasaan riya.
pamer, ingin dipuji orang. Nah ini yang berat. Jangan sampai ketika menunjukkan perbuatan itu ada perasaan riya, perasaan ingin dipuji, perasaan ingin mendapatkan penghargaan dari orang lain meskipun sedikit. Nah, ini dua hal yang kita perlu hati-hati. Nah yang terakhir, saya ingin mengutip kalimat yang diucapkan oleh Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam. Beliau mengatakan al-a'malu suwarun qa'imatun. Al-a'malu suwarun qa'imatun. Amal perbuatan manusia yang macam-macam itu, kata Ibnu Athaillah, amal perbuatan kita itu seperti gambar-gambar yang berbentuk, gambar-gambar. Seperti gambar ikan misalnya, atau gambar manusia. Gambar-gambar ini tidak ada nilainya, tidak bisa memberi manfaat apa-apa, kecuali ada ruhnya, ya kan? Misalnya gambar manusia, gambar tok nggak ada manfaatnya, kecuali ada ruhnya, dia bisa bergerak, memberi orang lain, memberi manfaat bagi orang lain bisa. Jadi amal-amal perbuatan manusia itu sebenarnya mati. Amal-amal kita itu mati semua. Dia bisa hidup kalau ada ruhnya. Nah, ruhnya amal itu apa? Kata Ibnu Athaillah, ruhnya amal itu adalah wujudu sirril ikhlasi fiha. Wa arwahuha, ruhnya amal itu adalah adanya keikhlasan di dalam perbuatan. Jadi semua perbuatan manusia ini mati tidak bermakna. Mati nggak bermakna. Dia baru hidup kalau ada ruhnya. Nah, ruhnya amal, kata Ibnu Athaillah, ruhnya amal itu adalah ikhlas. Kalau di dalam amal kita itu ada ikhlasnya, ada lillahi ta'alanya, dia bisa hidup. Gitu. Hidupnya seberapa besar, Pak? Berapa persen? Hidupnya berapa persen tergantung dari seberapa besar keikhlasan yang ada di dalam amal perbuatan. Adik-adik sekalian, itulah beberapa hal terkait dengan riya. Sekali lagi, riya ini penyakit hati yang sangat-sangat lembut, sangat-sangat tipis, yang kita sangat sulit untuk menghindarinya. Karena itu minimal setidaknya kita bisa meminimalisir. Dari sekarang kita belajar supaya kita tidak mempertontonkan atau memperlihatkan amal-amal baik kita dengan harapan dipuji orang atau mendapatkan penghargaan atau penghormatan dari orang. Sebisa mungkin kita melenyapkannya dan menempatkan ridho Allah itu di atas segala macam niat atau motif. Saya kira itu untuk hari ini. Jika ada pertanyaan saya persilakan, jika tidak nanti kita bisa akhiri. Demikian, mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi jemaah, silakan yang ingin bertanya kepada dari silakan untuk menghalangi untuk mengambil kesempatan bertanya. Sekali lagi untuk jemaah dari kajian yang sudah disampaikan oleh Ustaz hari ini, bagi yang ingin bertanya silakan untuk menghalangi. Ada. Ya. Langsung sharing atau langsung di Ya, bisa. Baik, jika tidak ada pertanyaan, mari kita akhiri dengan doa. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan sore ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapat
ala hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jallikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa ta'atika wa ala husni ibadatik. Rabbana la tada'lana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa maridan illa syafaita wa la 'aiban illa satarta wa la mu'siran illa yassarta wa la hajatan illa qadaita illa qadaita ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sirrul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Demikian, terima kasih, mohon maaf